Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para habaib, para guru-guru, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan yang menyaksikan acara ini melalui siaran langsung website, streaming, internet. Malam hari ini selanjutnya kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tetap melanjutkan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratul Nafi'ah. Namun hadis ini bersangkutan dengan pembahasan yang akan kita bahas malam hari ini di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama seperti biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wal dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal ijtima' fa nastami' nasma' wa nastami' wa taraqqa man taraqqa wa taraffa' man taraffa' wa ghafara Allahu man yughfar wa rafa'a Allahu man rafa'a wa tafakkara man tafakkara wa tagarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala man yatagarrab. Jama'ana Allah wa iyyakum bi akramil ijtima' bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah wal manam zahiran wa batinan dunya wal akhirah. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, ya di mana yang telah menghadirkan dan mengundang kita untuk hadir di majlis ini dengan mengetuk pintu jiwa. Maka terangkatlah di majlis ini mereka yang mau mengangkat dirinya semakin dekat kepada Allah, dan pula termuliakan mereka yang mau memuliakan dirinya dengan tuntunan kemuliaan. Tersucikan dari dosa-dosa mereka-mereka yang diampuni Allah di dalam kehadiran majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi, dalam rahasia cahaya ta'lim wa ta'allum, di dalam rahasia cahaya pengajaran dan mempelajari, rahasia keluhuran tuntunan ilahi yang maha tunggal dan abadi. Seraya berfirman untuk mengenalkan jiwa-jiwa luhur dari hamba-hambanya yang menampung banyak dan peduli terhadap sesama, mereka yang beriman dan yang tidak beriman berada di dalam lingkup
kecukupan doa-doa mereka, hamba-hamba Allah yang saleh, dan mereka terus berlemah lembut kepada siapapun walau selama mereka itu tidak mengetahui atau belum mengetahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama alladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berjalan di muka bumi dengan rendah diri, rendah hati dan tawadhu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang tidak tahu, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, mereka yang belum beriman, mereka yang belum mau bertaubat, maka mereka berkata dengan lemah lembut terhadap mereka itu. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau berjumpa dengan orang-orang yang jahil, mereka berucap salam dan ucapan sejahtera. Lemah lembut dan berkasih sayang terhadap seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala tu'adzibu min khalqillahi ta'ala." Janganlah kalian menyiksa, mempersulit ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya termasuk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diganggu dan disiksa. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yang melewati malam-malam harinya dengan memperbanyak rukuk dan sujud, maksudnya salat tahajud. Mereka itu yang berdoa, kata Allah, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Mereka itu berdoa, Rabbana srif 'anna, bukan 'anni. Rabbana srif 'anna, wahai Allah, hindarkan dari kami. Mereka tidak berkata hindarkan dariku saja, tapi hindarkan dari kami, aku dan orang-orang tergoyang juga, dan orang-orang yang masih dalam kejahilan itu. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Sungguh siksaan neraka jahanam itu sangat mengerikan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jiwa-jiwa yang menampung rahasia kemuliaan, menampung para pendosa di dalam doa untuk terangkatnya jiwa mereka kepada keluhuran, bukan mencaci maki satu sama lain atau mengganggu satu sama lain. Seraya bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhum kufur. Mencaci sesama muslim adalah fasik, yaitu dosa besar, dan memerangi mereka adalah kekufuran. Hadirin hadirat, demikian riwayat Sahih Bukhari, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita sampai kepada kalimat an ta'taqid anna Allah Ta'ala mawjud. Ini telah kita bahas malam Selasa yang lalu, wa annahu ta'ala wahid, wa annahu ta'ala wahidun, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tunggal.
Semakin sempurna, semakin hebat suatu kerajaan adalah semakin hebat rajanya. Semakin hebat pengaturan sang raja, semakin sempurna kerajaannya dan semakin kuat. Namun semua raja tidak bisa berbuat kalau tanpa bantuan para punggawanya, para laskarnya, kecuali Sang Maharaja Langit dan Bumi yang Maha Tunggal, multi sempurna kerajaannya dan tidak membutuhkan kepada hamba-hambanya pun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Dia Allah menciptakan seluruh makhluk dan kesemuanya bertasbih dan berzikir kepadanya siang dan malam tanpa henti. Seluruh hewan dan tumbuhan dan seluruh apa yang ada di langit dan bumi bertasbih mensucikan nama Allah. Dan demikian Allah menceritakan dan menyampaikannya kepada kita agar jiwa dan sanubari kita ikut pula mensucikan Allah, mensucikan, mengagungkan namanya, agar disucikan dan diagungkan oleh Allah. Timbal baliknya, balasan bagi jiwa yang mensucikan Allah adalah kesucian dari Allah untuknya, kesucian dari dosa, kesucian dan kejauhan dari musibah, kesucian dari masalah, kesucian dari penyakit hati. Semakin jiwa mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin suci Allah di dalam hatinya, maka semakin suci jiwanya dan kehidupannya, dunianya dan akhiratnya. Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tunggal dan Maha Abadi, Maha memiliki keabadian, memberikan keabadian kepada makhluk-makhluk yang dikehendakinya. Awal bila bidayah, wal akhir bila nihayah. Pertama tanpa ada awalnya dan akhir tanpa ada akhirnya. Apa maksudnya? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha ada sebelum segalanya ada, tanpa keterikatan kalimat kapan adanya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi yang kita baca, bisa saja syaitan itu, nah ini di sini penjelasannya, syaitan itu bisa saja berkata Hujjatul Islam wa barakatul anam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi alaihi rahmatullah, hati-hati dengan bisikan syaitan di dalam keluhuran dan ibadah. Karena syaitan itu sudah lihat seorang hamba getol ibadah, hebat ibadahnya, bagus ibadahnya, tidak bisa digoda untuk bermaksiat, maka digoda dari kebaikan. Dibawa oleh syaitan kepada bisikan-bisikan, siapa yang menciptakan jadi begini? Allah, Tuhanku. Bawa lagi bisikan lagi, siapa yang menciptakan siang dan malam seperti ini, perputaran bumi, waktu dan lainnya? Jawaban Allah, 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 Allah. Hatta yaqula man khalaqa rabbak. Sampai nanti syaitan membenturkannya kepada pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Tuhanmu? Makhluk yang paling mendalami ma'rifah dan tauhid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, memberikan penyelesaian jika sudah sampai kepada pertanyaan ke arah zat Allah, waliyantahi. Kalau dia sudah sampai seperti itu, idza balaghahu falyasta'in billah waliyantahi. Kalau dia sudah sampai pada pemikiran mempertanyakan Allah, bukan lagi penciptaan makhluk-makhluk, tapi sudah mulai ingin tahu apa itu Allah, itu bagaimana, kenapa, bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Idza balaghahu, siapa yang menciptakan Allah? Kalau semua ini ada yang
menciptakan? Siapa? Allah. Lalu Allah siapa yang menciptanya? Yang paling tinggi ilmu tauhid dari seluruh makhluk, Sayyidina Muhammad SAW, memberikan jawaban. Jika kalian sampai kepada hal itu, maka berlindunglah kepada Allah, falyasta'id billah walyantahi, dan dia berhentilah, jangan meneruskan pembahasan tentang itu. Maksudnya jangan terus memikirkan hal itu. Selesai, jangan sampai kita terjebak kepada perangkap syaitan untuk terus-terus sampai kepada pemikiran yang membuat kita ragu akan tauhid, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan rahasia yang sedikit membuka gerbang makna la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu. Tiada yang menyekutu dengannya, tidak bersekutu dengan, tidak memiliki sekutu dan tidak butuh pada siapapun. Selainnya adalah ciptaan. Dialah pencipta tunggal yang sempurna dan abadi sepanjang waktu dan zaman. Sebelum zaman dicipta, setelah zaman dicipta, dan setelah zaman berakhir. Wala mithla lahu, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, wala syibha lahu, dan tidak ada sesuatu pula yang hampir sama dengannya. Tidak ada, laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini jawaban yang menenangkan hati kita kalau sudah mulai mempertanyakan. Kalau sekarang muncul ajaran katanya apa namanya, pembenahan tauhid, padahal mereka merusak tauhid. Ya, mereka yang merusak tauhid mengatakan dirinya pembenahan tauhid, membenahi tauhid yang rusak. Tauhidnya yang diajarkan para sahabat Nabi SAW menurut mereka sudah rusak, harus diperbaharui dengan tauhid pemahaman mereka di zaman abad ke-18 sampai sekarang, hingga membid'ahkan hal yang sunnah dan mengatakan musyrik pada hal-hal yang diajarkan oleh Rasul SAW. Semoga Allah melimpahi hidayah. Jahilun qalu salama. Kalau mereka itu bertemu dengan orang-orang yang tidak paham seperti itu, mereka berkata tetap sejahtera dan mendoakan mereka, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Terlanjutkan, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyamai segala sesuatu. Maha melihat tapi tidak butuh mata. Maha mendengar tidak butuh telinga. Maha berbicara tidak butuh lisan. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, namun penglihatannya melihat suara. Maha mendengar dan pendengarannya mendengar setiap getaran apapun dari gerakan dalam pemikiran hamba-hambanya. Maha melihat tapi melihat segala yang bersuara. Maha mendengar tapi pendengarannya mendengar segala apa yang ada. Hadirin hadirat, sampai perasaan dan lintasan pemikiran manusia setiap detiknya tidak lepas dari pengawasan ilahi. Saudara-saudariku yang memuliakan, kita bisa melihat membutuhkan mata. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dan Maha melihatnya Allah beda dengan kita. Kalau kita, penglihatan kita sebatas kemampuan penglihatan kita. Kalau Allah Maha melihat, tidak butuh mata dan tidak ada batas penglihatannya. Melihat masa yang akan datang dan masa yang terdahulu, melihat segenap perasaan, melihat segala kejadian,
melihat segala ketentuan yang perlu diubah untuk hambanya menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, semua terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada niat kita. Wala mithla lahu wala shibha wa laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Khalaqas samawati wal ardh, menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan dan semua yang ada di langit dan bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga bisa membuat, ya, tapi mereka tidak bisa. Satu makhluk pun membuat segala sesuatu dari tiada. Pasti hanya merangkai dari yang ada menjadi bentuk yang berbeda. Tapi awal muasalnya tidak bisa mereka mengambil mencipta dari tiada. Kalau Allah mencipta dari tiada dan dari ketiadaan itu menjadi ada dan ada itu berlanjut dengan kalimat kun fayakun, cukuplah seluruh zaman ini tercipta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal mauta wal hayat wat ta'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian duluan disebut sebelum kehidupan, padahal kehidupan dulu baru mati? Karena awal muasalnya manusia adalah kematian, yaitu ketiadaan. Setelah kematian, baru Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan menciptakan kematian dan kehidupan. Karena setelah ketiadaan, kematian, baru muncul kehidupan. Kehidupan di alam ruh, kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam bumi, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan di hari kiamat yang tiada berakhir. Apakah manusia sama dengan Allah? Manusia juga abadi? Kan manusia abadi juga di surga. Hadirin hadirat, berarti sama dengan Allah? Tentunya tidak. Kenapa? Karena keabadian makhluk terikat dengan kehendak Allah. Makhluk itu tidak memiliki keabadian kecuali diberi oleh Allah. Hadirin hadirat, tentunya tidak sama antara sang pemilik dengan yang diberi. Sang pemilik memberi, Allah memberikan keabadian, tapi keabadian itu tetap milik Allah. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, dari Allah diberikan kepada makhluknya keabadian dalam kehinaan atau dalam kemuliaan. Semoga kita selalu dalam kemuliaan. Wa ta'ah wal ma'siyah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Kita ringkas saja ya. Maunya kan kita ini sebenarnya khatam, guru mulia kita datang khatam kita udah. Ya, tapi kayaknya nggak tahu nih. Ya, kita percepat saja pembahasan tauhid, karena pembahasan tauhid ini disebut ilmu sa'ah. Kalau fikih disebut ilmu dahar. Tauhid ini satu jam aja orang bisa paham, mengerti. Ya, sebagaimana seorang ahli tauhid yang mempunyai 1000 dalil dari Al-Quran tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kalah makrifahnya dengan seorang ibu-ibu tua yang menyapu jalanan. Sedang menyapu disingkirkan, minggir, ini ulama mau lewat, ia bisa mengeluarkan 1000 dalil tentang adanya Allah. Maka ibu-ibu itu pun minggir dan bertanya, wahai imam, boleh aku bertanya? Silakan wahai ibu. Apakah kau yang bisa mengeluarkan, memunculkan 1000 dalil tentang keberadaan Allah dari Al-Quran? Ia menjawab, iya, betul wahai ibu. Boleh aku
Silahkan wahai ibu, apakah keberadaan Allah butuh dalil? Dia membawa itu dan menangis. Dia berkata, ibu ini telah mencapai sempurnaan tauhid tanpa butuh dalil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini mengeluarkan 1000 dalil untuk meyakinkan orang lain. Ia sudah yakin tanpa butuh dalil. Semoga kita semua yakin keberadaan Allah tanpa butuh dalil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Bagaimana ini? Ya, kita berada di antara dua kelompok, ya. Mereka satu kelompok yang Jabariyah, kelompok yang satunya lagi saya lupa namanya, Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah, dua-duanya kita berada di tengahnya. Al-Imam Jadul Islam wa Barakatul Anam, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa kita tidak berada dalam Jabariyah dan tidak berada dalam paham Qadariyah, yaitu yang mengatakan bahwa semua itu dari makhluk, maksiat dan taat itu dari manusia sendiri, tidak ada urusan dengan Allah. Sedangkan satu lagi mengatakan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada dari makhluk. Kita yang mana? Oh, ini kok gini, Allah yang menciptakan taat dan maksiat. Betul, Allah yang menciptakan taat dan maksiat, tergantung makhluknya. Allah memberikan kepada kita tubuh dan jasad dan pemikiran dan hati ruhani. Kita menggunakannya untuk maksiat atau untuk pahala, untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan. Kita pakai untuk yang mana, tetapkan asal muasalnya dari Allah yang menciptanya. Orang minum minuman keras dari mana? Memang dia cipta sendiri. Dia hanya mengambil dari buah-buahan lalu membuatnya basi, dipendam di tanah, jadilah proses tahmiliyah. Jadilah proses pembuatan khamr, yaitu pembuatan minuman keras dari Allah Subhanahu wa taala, buah-buahannya yang mencipta. Allah yang mengizinkan adanya khamr di muka bumi. Tapi Allah menjaga mereka-mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat ini dari terjebaknya kepada minuman keras. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari ketika Mi'raj dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan minuman, yaitu susu atau arak. Araknya tidak memabukkan. Nabi memilih susu, maka berkatalah Jibril alaihissalam, sungguh wahai Muhammad, kau telah menyelamatkan umatmu. Kalau kau memilih arak, ghawat ummatu, ghawat ummatu. Kalau kau memilih arak, celaka umatmu semuanya. Tidak ada yang bisa selamat dari arak. Berarti salah satu perbuatan Nabi Muhammad SAW itu mempengaruhi dan menolong umatnya hingga akhir zaman, hingga bisa selamat dari minuman keras. Walau ada yang masih terjebak dalam minuman keras, semoga Allah melimpahkan hidayah. Demikian pula perzinaan, perjudian dan lain sebagainya, semuanya dari apa yang diciptakan Allah. Maka kemaksiatan dan ketaatan berasal dari Allah, karena Allah yang menciptakannya bisa berbuat maksiat dan bisa berbuat taat. Silahkan kita memilih yang mana. Itulah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka-mereka yang kekal di neraka itu walau ruddu, kalau seandainya mereka itu dikembalikan ke permukaan bumi, la'anu limanuhu anhu,
Mereka akan kembali berbuat maksiat sebagaimana mereka dilarang berbuat maksiat. Seandainya mereka dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke bumi, akan berbuat kemungkaran dan kejahatan lagi. Itu yang dikekalkan Allah di neraka. Allah Maha tahu. Mereka-mereka yang tidak kekal di neraka, berarti mereka adalah orang yang jika dikembalikan ke muka bumi akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kekal di neraka. Yang kekal di neraka adalah yang Allah tahu betul-betul mempunyai jiwa yang jahat, dan kalau dikembalikan ke bumi dia akan berbuat kemungkaran lagi. Walau itu la'adu limanhu an wa innahum lakadzibun. Dan mereka itu berdusta saja. Kembalikan kami ke permukaan bumi, kami akan berbuat kebaikan. Allah Maha tahu kalau mereka dikembalikan, mereka akan kembali berbuat kemungkaran. Allah yang menciptakan ketaatan dan maksiat. Ini mesti kita pahami bahwa asal-muasalnya taat dan maksiat tidak bisa manusia berbuat kecuali Allah yang menciptakan atau dirangkai dari ciptaan-ciptaan Allah. Ya, gimana manusia mau minum minuman keras kalau seandainya terjebak minuman keras, kalau seandainya ia tidak bisa minum, misalnya hidup hanya beberapa detik, kan tidak mungkin dia bisa minum minuman keras kalau dia tidak minum. Nanti kita mengatakan bahwa ya bisa lewat darah ya kalau seandainya dia tidak memiliki darah. Nanti siapa yang menciptakan darah sehingga orang bisa menyuntik dengan narkotika dan lain sebagainya, mengalir ke jantung, dan siapa yang membuat otak terpengaruh dengan arak dan terpengaruh dengan narkotika? Allah juga. Sedangkan pilih mau apa, mau berbuat baik maka balasannya kebaikan, mau berbuat jahat segeralah mohon pengampunan, jika tidak akan mendapatkan kehinaan kerak. Waliyadzubillah. Wassihah wassaqam, dan kesehatan dan juga kesakitan, wa jami'il kaun wa ma fihi, dan semua yang ada di alam semesta dan apa-apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan penyakit. Tapi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa. Riwayat Sahih Bukhari, setiap penyakit itu ada obatnya. Illa maradis sam, kecuali penyakit yang membawa kematian. Dalam riwayat lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah Allah membuat penyakit kecuali Allah juga membuat obatnya. Ada penyakit pasti ada obatnya. Manusia yang tanpa ia sadari cari penyakit, dia akan juga harus dituntut pula mencari obatnya. Karena obatnya pasti ada. Allah sudah ciptakan obatnya. Ada sakit untuk menghapus dosa, ya Allah ciptakan obatnya. Mencari obat adalah salah satu perbuatan untuk terhapuskannya dosa kita tanpa pula pahala untuk mengobati diri kita. Hadirin hadirat, tapi hati-hati berobat, ya. Berobat kepada yang ahli dalam ilmuwan ataupun ahli dalam ilmu apa namanya, yang herbal dan lain sebagainya, ya. Tapi bukan dukun, ya. Jangan berobat ke dukun, ya. Dan juga jangan berobat pada dokter sembarangan. Jangan langsung percaya. Yang bisa kita percaya itu yang maha dipercaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal, dan Rasulnya Sayyidina Muhammad SAW itu yang langsung kita bisa percaya telan bulan-bulan apa yang dia katakan. Kalau dokter belum tentu.
Contohnya saya, ya saya cerita sedikit ini beruntung selesai bahasan kita setelah ini, ya, karena kalau kebanyakan blunder tauhid, ya, kan ilmu mestinya 1 jam selesai bahasan ini semua, tapi masih panjang bahasanya, teruskan nanti. Dalam satu saat saya waktu mau apa sih yang masuk ke dalam terowongan tuh, CT scan, ya, dia masuk dalam kuburan, alhamdulillah takut, ya Allah, kayak di alam kubur. Ya. Nah kebetulan ada beberapa dokter waktu nunggu kan ngantri, saya rebahan aja, merem aja udah gak mau lihat, ya, males lihat orang sakit, yang sono merintih, yang sini merintih, ya, nanti dokter datang, ini kenapa nih sakitnya? Ini bawah tulang tulang rusuk sakit, perih. Oh, usus buntu, operasi. Satu lagi dokternya bilang, ada 3 dokter. Kalau menurut gue nih, ini liver, operasi. Satu lagi bilang, kalau menurut gue nih, astagfirullahaladzim, menurut lu 3-3-nya nggak ada yang sama. Yang satu bilang liver, yang satu bilang usus buntu, yang satu bilang nggak tahu apa lagi, pokoknya harus operasi, 3-3-nya bilang harus operasi. Datang profnya kenal baik dengan saya, alhamdulillah. Bagian profnya memang kita bagian berobatnya ke prof. Kata prof, enggak, ini kalau ini kebanyakan asam lambung, ini kebanyakan asam lambung. Kalau bahasa orang sekarang masuk angin, obatnya dikerokin beres, mau operasi, dibilang liver, dibilang usus buntu, ataunya cuma masuk angin doang. Tuh hati-hati ya berobat. Nanti mengucapkan Allah, dia jangan sumpah, jangan tegar. Jangan dia kawan mau mati, dan semua yang ada di alam semesta ini dan semua yang ada di antara langit dan bumi, di alam barzakh, di alam ruh, di alam dunia, di alam akhirat, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita selalu, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaan dan keluhuran bagi kita semua dan bagi ayah bunda kita yang masih hidup agar dilimpahi panjang umur dan afiat, dan yang telah wafat agar dilimpahi kemuliaan di alamul barzakh. Demikian hadirin hadirat, dan kita berdoa untuk guru-guru kita semua, para ayahanda kita semua, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan dan afiat. Amin Allahumma amin. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah,
Ya Allah, hamba-hamba Ar-Rahman yang dibanggakan Allah. Ya Allah, Ya Allah, selalu rendah hati, jauh dari sifat sombong. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jauhkan musibah dari kami, jauhkan musibah dari wilayah kami, dari kota kami, dari bangsa kami, dari barat dan timur, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, telah datang kepada kami kemarau yang panjang, namun Kau yang Maha Lembut, ketika kemarau datang di bumi Jakarta dan membuat keringnya sumur-sumur, tiba-tiba Kau turunkan hujan. Pengasuhan yang Maha Lembut dan yang Maha memiliki kelembutan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Demikian pula pada kami yang berada dalam kekeringan, dalam artian kekeringan batin, hujani dengan ketenangan batin dan kesejukan. Yang berada dalam kesulitan, limpahi dengan kemudahan. Yang berada di dalam masalah dan kesedihan, limpahi ketenangan dari kemudahannya. Ya Allah, Maha dekat tanpa sentuhan, Maha jauh tanpa jarak, lebih dekat dari sentuhan, lebih jauh dari segenap jarak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul alim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang pertama pengumuman insyaallah tabligh dan zikir akbar kita insyaallah bersama guru mulia kita di Monas pada tanggal 25 November 2013 insyaallah. Haul al-Imam Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim Maula Inan Maula Sab'atullah diadakan pada hari Ahad, hari Minggu 24 November 2013 insyaallah. Esok harinya, esok malamnya acara di tempat kita, acara haul hari Ahad di Cidadol seperti biasa, Komplek Ankam Cidadol, dan hari di Monas insyaallah bersama kita malam Selasanya tanggal 25 November insyaallah. Kedatangan beliau sudah semakin dekat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan dalam acara kita dan membawakan manfaat bagi kita zahir dan batin, dan bagi wilayah kita, kota kita, bangsa kita dan seluruh barat dan timur menjadi rahmat dan membawa semakin bersatunya, jauh dari perpecahan dan permusuhan antara muslimin dan antar umat beragama. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita akan bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum doa penutup akan dipimpin salat gaib
oleh guru kita Habib bin Muhammad Bagir Al-Attas kepada salah seorang jamaah majlis yang wafat, Irfan Dadi bin Abdurrahman, dan almarhum Abdul Syarifuddin bin Yani. Kita akan sholat gaibkan dipimpin oleh guru kita Habib bin Muhammad Bagir Al-Attas. Semoga dalam rahmat dan keberkahan mata'ala Allah bin. Hadirin hadirat, selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kita sholat gaib dan doa penutup oleh Al-Habib bin Muhammad Bagir Al-Attas mata'ala Allah bihi. Jamaatul hadrat yatafadhalu mashkura. Ya Rasulullah
والصلاة على روح إرفان الدين بن عبد الرحمن وعلى روح الحاج شريف الدين بن غني أعزكم الله. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum